kayak gitu sih. Sebentar, ada yang masuk ini sebentar. Selamat malam Dion dan juga Sendal Jepit. Anda Muslim atau non Muslim? Saya Kristen. Oke, Bang Dion. Enggak, nasi nanya dulu Mbak. Si Mbaknya tadi bilang Kristen. Ya sebentar. Ini disapa dulu tamu-tamu yang lainnya. Sabar, ya, sebentar, Bang Dion. Sabar, Bang Dion. Birahinya ditahan dulu ya. Pelan-pelan. Satu-satu ngantri. Jangan birahi. Sandal Jepit. Selamat malam. Malam. Anda Muslim atau non Muslim? Muslim. Oke, Muslim. Oke, terima kasih. Izin turunin dulu ya Bang Sendal ya. Kita diskusi dulu sama Otet. Makasih Bang. Yuk. Oke, Bang Dion. Enggak. Apa yang mau ditanya? Tadi sih Mbak bilangnya Kristen. Berapa tahun Kristennya Mbak? Oh, berapa tahun Kristennya? Mau tahu aja. Aku dulu Kristen lama banget dari bayi. Mau dong sampai Uti. aku itu kerja. Mau dong Uti, pengen tahu banget, kepo banget nih saya Uti, kepo nih. Pengen tahu aja. Sampai umur berapa? Nanyain umur, nanyain Maksudnya umur. berapa tahun Kristennya? Kristennya sampai umur Ya berapa? kalau aku kasih tahu berapa tahun aku Kristennya kan nanti jadinya tahu umurku, privacy itu privacy umur. Emang pentingnya itu apa? Nanti situ ngaku-ngaku. Ini abang mau sensus apa mau diskusi? Enggak, saya mau coba aja kan. Kalau ngaku-ngaku itu maksudnya gimana ya? Kalau emang pernah Kristen, coba doa rasuli coba. Oh, pengakuan iman rasuli, kok doa rasuli, bukan doa rasuli, woi, aku lebih tahu namanya pengakuan iman rasuli, bukan doa rasuli. Mana ada doa iman rasuli? Pengakuan iman rasuli. Iya, bilang aja. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Sorry ya, tapi bukan Tuhan saya lagi itu ya. Ini saya cuma baca, mengingat ya, itu namanya pengakuan iman rasuli. Terus dibilang yang dikandung dari Roh Kudus, Tuhan dikandung, lahir dari anak darah Maria, Tuhan lahir, yang menderita sengsara, Tuhan sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan ala majang, Tuhan mati dikubur. Takut, ini salah satunya yang bikin aku malu jadi Kristen gitu loh. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, sebentar, Mbak Natali sebentar. Sebentar. Ustaz Miftah, ulangi Ustaz Miftah yang barusan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ada Allah Bapa Maha Kuasa. Terus Yesus katanya, Tuhan kok nggak Maha Kuasa? Bangkit, biasanya kalau yang bangkit itu jadi hantu gitu, jadi pocong biasanya ya, zombie. Tapi kok jadi Tuhan? Saya juga heran gitu loh. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini Pak Hakim ya, apa gimana ya? Oke lah. Katanya nanti mau turun ya. Tapi kan dulu dia juga orang, dia dihakimi juga apa enggak ya? Kan dulu dia juga orang. Terus ada lagi nih, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal gitu ya. Ini kok sama aja ya kayak Yesus ya? Katanya apa? Adanya kebangkitan orang mati, Yesus pun dulu juga orang, pernah mati juga, kok sama juga kayak aku berarti ya. Terus, dan hidup yang kekal gitu. Ini kekal pun sebenarnya nggak cuma Kristen ya. Hidup yang kekal itu semua agama, bahkan orang ateis pun juga akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi hidup yang kekal bagaimana? Hidup yang kekal di sorga atau menderita kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi ya gini ya, kalau saya belajar kekristenan, bahkan dari pengakuan iman rasuli, rungokno ya Dion ya, kamu bilang doa iman rasuli, nggak ada doa iman rasuli. Saya lebih pintar dari kamu ya. Adanya pengakuan iman rasuli ya, adanya pengakuan iman rasuli, nggak ada doa iman rasuli. Jadi pengakuan iman rasuli itu malah semakin memperjelas kebingungan yang ada di dalam kekristenan. Tuhan Yesus itu tahu mana yang pantas untuk jadi muridnya, mana yang jadi anaknya. Memang Anda murid atau sebentar. Ini Tuhan Yesus lebih tahu mana yang jadi murid dan juga jadi anaknya. Tuhanmu mau ngadopsi anak atau Tuhanmu bapak guru, dia mau cari murid? Itu panti asuhan atau gimana sih? Coba sekarang Tuhan yang benar gimana? Yang enaknya gimana? Yang pas gimana nih? Jadi job desknya dia apa? Sekarang coba dia tanya, guru Tuhan, cari murid atau dia pengen banget punya anak, jadi dia mau ngadopsi anak gitu? Gimana maksudnya? Coba jelasin. Orang Kristen itu kenal dengan tapi Tuhan. Gini Bang Dion, kau kenal dengan Tuhan sebelum Anda tanggapi ini dari apa namanya narasi Ukti ini, saya
agak kepikiran gini Ukti. Ini sebenarnya konsep ketuhanan atau konsep keluarga berencana sih Ukti? Gak tahu tuh, tanya Pak Dion tuh yang Kristen tuh, gimana Pak Dion tuh? Orang Kristen itu kenal dengan Tuhannya. Sekarang saya tanya, kalian punya Tuhan enggak? Apa buktinya kalian punya Tuhan? Punya dong. Apa? Coba bilang. Buktinya saya punya Tuhan. Apa? Tuhan yang menciptakan Tuhanmu itu. Kasihan loh. Kok kasihan? Orang Buktinya Kristen saya itu punya kenal Tuhan. dengan Tuhannya. Buktinya saya punya Tuhan Kenal itu dengan Tuhannya. adalah Tuhan yang disembah oleh Tuhanmu. Bahkan Orang Yesus saja Kristen- mengatakan apa? Bahkan Yesus aja mengatakan apa? Aku memuliakan Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Kok Matius ngikut dari 11:25. kitab? Kenapa dari Bible? Kenapa kita Tuh, tadi kan kau nanya kan dulu aku Kristen apa enggak, ya kan? Memang aku tuh bisa masuk Islam juga jalannya juga melalui Bible sih. Kenapa? Kok Orang panas? Kristen itu kenal dengan Tuhannya dan tahu mujizat-mujizatnya. Sekarang saya tanya kau, sekarang kau udah Tuhanmu lain. Coba buktikan kalau memang kau punya Tuhan. Bukti mujizatnya apa coba? Oh, mujizat. Aduh, kasihan sekali ya. Ini memang minim literasi dia ya. Minim literasi. Enggak usah. Kenapa ya? Kok bisa-bisanya ya? Dia apa tanya mujizat ini. Tuhanmu kalau memang ada? Iya, gini loh, gini. Lucu kamu tuh ya. Kamu itu bilang apa mujizatnya Tuhanmu? Coba ketawanya jangan ketawa nangis tuh. Kalau kamu bilang apa buktinya apa mujizat Tuhan saya? Malu ya? Ya coba bilang aja. dengerin. Satu aja, ayo. Dengerin baik-baik ya. Apa mujizatnya ya? Mujizat itu adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada utusannya, kepada nabi. Jadi mujizat itu nabi, dia dikaruniai mujizat itu dari Tuhannya. Makanya waktu Yesus bermujizat pun, Yesus mengatakan apa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, engkau selalu mendengarkan aku, supaya mereka percaya engkaulah yang mengutus aku. Dalilnya jelas, Yohanes 11:41-42. Jadi kalau kamu bilang mujizatnya apa, itu mujizat itu diberikan kepada nabi supaya tahu dia utusan. Coba diingat ya. Kamu pasti pernah sekolah minggu kan? Bagaimana ceritanya Musa membelah lautan? Musa itu bermujizat, enggak juga dia jadi Tuhan. Biasa aja kali. Jadinya apa? Utusan kan? Emang Musa agamanya Islam? Oh iya, Musa itu agamanya Islam. Kebanyakan dongeng Enggak banyak dongeng. Kalau dongeng itu yang kayak gini loh, Pak. aja ada di abad ke-7. Musa itu di abad ke-berapa? Dia aja ketahuan. Ya, inilah kebodohan yang hakiki lagi ya. Memang benar-benar Kristen itu 1 Korintus 4:10 ya. Kami bodoh oleh karena Kristus. Kita Udah selesai ketawanya? ada di abad ke-7, lu bilang Udah Musa orang selesai Islam. ketawanya. Udah selesai ketawanya, Bapak. Pak Dion, udah selesai ketawanya? Makanya kalian dibilang orang-orang dongeng itu seperti ini. Kita mau ada di ya abad udah. ke-7, bilang Iya. Musa orang Islam. Kan gila kan? Iya, aku mau jawab boleh nggak? Boleh nggak? Ayo. Kamu kan cuma bisa ketawa, ya kan? Coba Nanti dulu. giliran ditanya Aku balik dengar harus ada dongengnya dia. datanya ya. Iya, diam dulu. Nggak apa-apa. Memang kalau orang kafir itu mengatakan Al-Quran dongeng, itu semakin membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya dongengnya kau di Allah abad sendiri yang ke-7. bilang. Musa abad Iya. ke-berapa coba? Musa ada di abad ke-berapa? Yang bodoh diam dulu ya. Enggak, jawab aja pertanyaan saya. Musa ada di abad ke-berapa? Saya mau menjawab ya. Yo. Saya mau menjawab. Kan kamu tadi bilang Musa itu Islam atau bukan agamanya ya? Pertanyaan saya, Musa Diam itu ada di dulu. abad ke-berapa coba? Kok jadi nanya lagi Musa di abad keberapa? Kau bilang Musa orang Islam. Dengerin dulu Kau bilang dong. Musa orang Islam. Iya, aduh, alamak jangan ini kenapa Dengerin birahi dulu. sekali, kenapa oten birahi sekali? Tenang dan Sabar, tenang. jangan birahi sekali. Jangan birahi sekali ya. Kami tahu ya, Nabi Musa itu ya, itu memang diperkirakan dia itu ada di dunia ini itu kisaran 1390-an sebelum Masehi. Ya, itu sampai 13 sebelum Masehi. Nah, itu berdasarkan penelitian ya seperti itu. Tapi perkiraan menurut rabi-rabi Yahudi itu dihitungkan dari penghitungan klasik. Nah, tapi kalau menurut Bible itu mengira Musa itu ada kisaran tahun 1500 sebelum Masehi. Ya pokoknya itu jauh lah, ribuan sebelum Tuhanmu lahir ya. Tuhan lahir. Oke ya, saya akan menjawab yang namanya bagaimana kok bisa Nabi Musa itu agamanya Islam. Saya akan menjawab berdasarkan data. Rungokno baik-baik ya. Rungokno ini dengerin ya. Dengerin.
Nabi Musa itu adalah seorang muslim. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas di dalam surat Yunus ayat 84. Oh, jangan kaget kenapa Musa bisa muslim. Karena memang kan birahi lagi kan, nggak bisa dengerin kan? Diam dulu dong. Diam dulu dong. Muslim lagi dia. Muslim. Kamu nggak tahu muslim itu apa? Pertanyaan saya, di Musa itu ada di abad keberapa? Kan abadnya sudah saya jawab, kok Di abad telinganya keberapa? budek Kamu sih? bilang 1500 sebelum Masehi. Itu ada Jangan di cuma abad bayar keberapa? perpuluhan aja, beli korek kuping lah, murah loh. Kalau udah kebanyakan dongeng begini, kalau udah kebanyakan dongeng. Korek kuping itu murah loh bang. Ya, diam dulu ya. Jadi Nabi Musa itu muslim, dia orang yang berserah diri kepada Allah. Ketawa lagi deh, ketawa mencret ya. Terus kemudian lucu nih kan. kenapa sih? Kan Nabi Muhammad aja itu di abad ke-7. Dia masih mencret, masih mencret. Menghibur, enak dengar orang menghibur dongeng hibur. Ya, diam dulu. Enggak apa-apa. Diam dulu ya. Terus Nabi Muhammad itu kan memang dia adanya abad ke-7 ya. Kenapa sih kok bisa Nabi Muhammad terakhir abad ke-7, bahwa Al-Quran kan abad terakhir, abad ke-7 gitu ya. Ya iya dong, Nabi Muhammad itu kan penutup para nabi. Nabi Muhammad itu Rasulullah, jadi datangnya terakhir. Wajar dia datang terakhir di abad ke-7, tapi tetap agamanya sama, agama Islam, dia muslim. Jadi Muhammad itu nabi terakhir ya? Iya, nabi terakhir. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40. Terus sekarang gantian dong. Kan birahi sekali, takut ditanya ya. Sekarang coba ya, apa sih agamanya Musa? Kan Tuhanmu aja lahirnya baru abad pertama. Terus Musa itu lahirnya 1300-1500an sebelum Tuhanmu lahir. Tuhan lahir. Gimana itu ceritanya? Agama apa Musa? Musa agama apa? Siapa Tuhannya Musa? Tuanya dongeng. Apakah Musa itu Kristen? Ketawa dia, nangis dia. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang di bawah, buat Ikhwan Villa yang di bawah, bantu tab-tabnya ya, bantu tab-tab, share-share yang juga posting ulang buat akunnya Bang ini. Ayo lagi ya, Bang Mualaf ini ya. Lanjut. Ayo lagi apa? Ayo silakan dijawab berdasarkan data. Apa agamanya Musa? Apakah Musa Kristen? Apakah Musa Kristen? Gimana? Siapa Tuhannya Yesus? Kau tahu artinya Kristen apa? Mana datanya Musa itu Kristen? Mana datanya Musa itu Kristen? Artinya Kristen apa tahu? Mana datanya Kristen? Musa Kristen mana? Pantas lah kau dari Kristen. Terus dari tadi nih. Pantas kau ucapkan dari Kristen. Pengetahuanmu enggak? Kenapa hanya bisa Emang artinya Kristen apa? Apa? Mana Musa Kristen mana? Nanti kadang-kadang Kadrun bilang begini. Kenapa kok nanya lagi? Kok jawab lah. Sekarang kau ditanya. Tahu artinya Kristen apa? Agama doang. Mencret, ditanya balik mencret. Giliran ditanya. Kamu udah nanya saya berapa pertanyaan loh tadi, saya jawab semua. Ini satu pertanyaan aja. Mana datanya Musa itu Kristen? Mana datanya Musa Kristen? Kau jangan bohong di sini. Di dalam penipu. Penipu dengerin kau. Di Sapa Rasul 11:26 itu makhluk yang pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-muridnya Paulus yang disebut Kristen. Mana pernah muridnya Yesus disebut Kristen? Dari mana? Mana sekarang Musa Kristen? Mana dalilnya Musa Kristen? Senang banget gue terhibur dengan Kadrun. Menghibur diri dia. Oke, udah kita sapa Abah dulu. Kita sapa Abah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Lanjut. Ayo nanya apa dulu? Aku nanya kau ya. Kau udah punya koleksi berapa sekop? Aduh, gue ada telepon nih. Kau udah koleksi berapa banyak sekop? Kau udah koleksi berapa banyak sekop ya? Aku tanya kau nih, kau udah koleksi berapa banyak sekop? Itu kayaknya di telepon nama bom itu. Dion, turun Dion, malu-maluin aja Oten. Kau udah punya berapa banyak sekop? Pergi. Keburu mencret ya? Baru mau aku tanya, udah punya berapa sekop? Dia di telepon bom Mbak Natalia. Langsung telepon bom lihat anak rimba ada kabur dah turun Dion turun kan.
Ya, jadi ada 2 poin ya yang tadi belum dipahami oleh Dion tadi ya. Yang pertama mukjizat. Katanya Tuhan bermukjizat katanya. Dan poin yang kedua, dia tidak tahu apa artinya Muslim. Tadi kan nanya mukjizat Allah dia. Ya. Kasih aja 1 Korintus 6:14 tadinya maunya. Allah, mukjizat Allah apa? Membangkitkan Tuhanmu. Allah yang membangkitkan Yesus. KPR 24. Iya. Tuhannya dia harus dibangkitkan Tuhan kita ya memang ya. Iya. Iya, Allah yang membangkitkan Yesus. Tapi udah keburu kabur dia dah. Udah keburu kabur dia. Oh, Bang Bintang cari jadiin aku moderator dong, Bang. Ya. Sebentar. Ini belum tahu caranya gimana ini, cara menjadikan moderator. Klik ini profilnya, terus ada titik 3. Klik profil, titik 3. Klik profil, titik 3. Titik 3-nya di mana? Ini Ustadz. Klik profil itu ada sebelah kanan titik 3-nya. Profil, klik profil, gambarnya diklik tuh. Gambar Profil aku ya. ini profil ini orang yang mau dijadikan momennya. Klik profilnya. Titik 3, oke. Titik Nanti 3 ada itu kan tambah ada baris yang moderator ketiga. itu, tambahkan Ada baris moderator. ketiga tuh, tambah moderator itu. Oh iya, konfirmasi. Iya, tapi dicentang semua itu, di scroll ke bawah dicentang semua. Oh iya. Supaya iya. Itu kan ada yang masih transparan tuh. Siap. Sudah. Ya, Ustadz Miftah sekalian ya. Oh iya. Anak rimba sekalian ya. Ayo mana binatang selanjutnya, mana binatang? Mana. Ayo Oten itu sebenarnya 2 natur ya. Kenapa saya bilang binatang? Karena mereka kan bilang mu'alaf itu domba tersesat. Enak aja saya dibilang domba. Kalian kalau mau domba aja, binatang aja kalian sendiri. Ngapain domba-dombain orang mu'alaf? Ya mana Oten Belum Bang Bintang, anak rimba belum. Ya ini baru Bang, bentar. Baru di. Ini ada yang panas. Di checklist semuanya Bang Bintang. Siap. Ya. Ada yang panas nih katanya, room setan katanya. Nah, sudah. Sahabat baking, room setan katanya. Setan apa? Nih ada pasien baru nih, Ukti. Bang Aksela ya. Bang Aksela. Selamat malam Aksela. Ya, selamat malam. Anda Muslim atau non Muslim? Oten. Oke Bang, silakan. Atau mau melanjutkan tadi yang dari Pak Dion, atau ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya kepada narasumber di sini? Emang bisa jawab? Meremehkan ini. Ini yang nanya, yang datang ke sini kayaknya pertanyaannya sulit kayaknya ya. Sulit. Nanti kita kasih pertanyaan yang gampang aja ke dia ya. Emang dia bisa jawab ya kalau dikasih sulit? Kayaknya nggak bisa. Nanti ditanya balik ya. Aku tanya yang gampang-gampang aja kok, tenang aja. Silakan mau nanya apa? Kasih judul aja, Akhi. Kasih judul aja apa kira-kira judulnya nih, biar fokus ininya pembahasannya. Loh, judulnya hilang toh tadi? Hilang. Oh, tadi kan dibawa, kayaknya dibawa Mauten tadi yang jatuh. Oh dibawa dia. Ya ampun, Oten dibawa sama dia judulnya. Apa ini Ustaz judulnya? Buat aja judulnya. Cocok nggak Mbak Natalia? Tuhanku hilang diambil orang. Nah, itu. Cocok nggak itu? Tuhan hilang diambil orang itu nggak sampai semenit selesai langsung Ustadz. Apa ini Ustaz Miftah? Iya, ya? Itu mah udah langsung datanya itu, Tuhannya hilang memang. Iya, Yohanes 20 apa? Yohanes berapa itu? Yohanes 20 ayat 1-2 ya? Iya. Cepat selesai. Tuhan hilang. Yesus manusia gitu, cocok. Yesus manusia. Oh ya, Yesus manusia boleh. Iya, Yesus manusia bukan Tuhan. Kata Excelnya udah ini sialan. Emang Tuhan gue manusia, kata Excel. Emang Tuhan dia manusia kok.
Gimana Bang Sela? Tanda tanyanya mana Bang Bintang? Abang Bintang, tanda Oh, ya. tanyanya. Silakan Bang Asela. Ya kan? Itu kan menurut kalian. Terus, menurutmu Yesus bukan manusia? Ya. Yesus itu anak Allah. Yang maha Bukan manusia ya? Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Oh, yang maha tingginya Allahnya apa Yesusnya jadinya? Yesus anak Allah yang maha tinggi. Iya, yang maha tinggi Allahnya apa Yesusnya? Kan Yesus anak Allah yang maha tinggi. Kamu Ini yang maha ngerti tinggi. saya ngomong? Nggak ngerti, makanya saya tanya. Kan saya bilang, Heeh. Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Oh, berarti yang maha tingginya yang Allah ya, bukan Yesus ya? Kamu ngerti nggak sih kalimat ini? Loh, kok marah sih? Terus yang maha tinggi jadinya siapa? Ini Yesus atau Allah? Aku tuh tanya. Dengar. Kenapa sih keserupan? Aku cuma nanya loh. Kan Yesus adalah Hah? Allah yang maha tinggi. Nah, pertanyaan saya jadinya yang maha tinggi ini yang Yesusnya atau anak Allahnya atau Allahnya? Loh, kamu tuh ngerti nggak sih kalimat? Nggak ngerti, makanya saya tanya. Kok nggak bisa jawab? Kok aja jelaskan? Kok nggak bisa? Kok aja yang ngomong nggak bisa jelaskan? Gimana sih? Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, berarti Allah yang maha tinggi kan? Gimana sih ini? Kamu dulu? Loh, salah, Loh, salah. gimana Berarti sih? Yesus yang maha tinggi, bukan Allah. Yesus itu anak Allah maha tinggi. Ngerti nggak sih? Iya, yang maha tingginya siapa? Anak Kan ada Allah anak, yang ada. maha tinggi. Kalau ada anak, berarti kan ada yang punya anak kan? Ada orang tuanya kan? Ya, orang tua. yang maha tinggi. Tuhan tua, orang tua gimana ya? Gimana sih? Ya udah, Ngerti nggak sih kalimat ya anak udah kalau Allah yang malu-malu. maha tinggi? Ya udah di antara kedua ini Allah dengan Yesus yang maha tinggi yang mana? Anak Allah yang maha tinggi. Iya, yang maha tinggi siapa? Yesus. Oh, Yesus. Iya. Berarti Allah di bawahnya Yesus ya, bapaknya di bawahnya Yesus berarti. Yesus adalah anak Allah yang Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, iya. Berarti Yesus yang maha tinggi ya. Gantian kan? Gantian Ya, tanya. enggak, belum. Oh. Tadi kan kamu bilang Yesus Aku itu bukan ditanya. manusia, tapi loh, saya nggak nanya. Saya ini sekarang bukan mau bertanya, saya mau menanggapi. Tadi apa tadi kamu ngomong apa? Saya mau menanggapi sekarang. Kok nggak boleh menanggapi? Kenapa? Kamu kan Kok bertanya. banget sih? Kenapa sih? Ya udah, ini sekarang aku nggak mau nanya, aku mau menanggapi. Kenapa? Kok pikir ini khotbah gereja hanya enggak ngangong-ngangong gitu? Ya, Ya terserah dong, aku mau nanggapin. Kan kamu bilang Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Dia bukan bukan saya yang manusia. mengatakan Yesus anak Allah yang maha tinggi, bukan saya. Ya bukan kamu, ya sakarapmu lah. Nih. Kan barusan kamu yang ngomong sama aku. Terus siapa? Hantu. Yang ngomong sama aku tadi siapa? Kamu kan? Nah, yang mengatakan Ya. itu Alkitab. Oh ya udah, Bible yang ngomong. Nah, saya Tapi kan kamu yang aja. ngomong ke aku tadi ya. Dalilnya padahal nggak ada Yesus mati. Ada. Terus kamu kan bilang Yesus bukan manusia. Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Kalau kamu nggak percaya Yesus itu manusia, ya kamu itu penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1:7. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Iya kan, bukan manusia kan? Yesus anak Allah yang maha tinggi. Firman Kau pikir aku budak? Aku denger kau ngomong gitu. Sekarang ini kita buktikan. Kau itu memang antikristus. Nih, baca nih. Kristus yang 2 antikristus itu Yohanes kamu. Loh, kamu bilang dia bukan manusia kok. Kamu Siapa bilang dia bilang dia anak bukan Allah manusia? yang maha tinggi. Kamu tadi bilang dia anak Allah yang maha tinggi. Sang Firman. Aku tanya, Yesus Firman manusia yang atau bukan? menjadi manusia. Yesus Yesus itu itu anak Allah yang maha tinggi. Loh, Giliran iya. data kayak gini. Sang Terus Firman ini nggak jadi, Tuhan terus Allah berarti yang Yesus maha manusia tinggi. nggak jadi salah. Berarti Yesus manusia nggak jadi salah. Loh, Firman Tuhan itu dia Firman Apa sih? Tuhan Apa yang sih? menjadi manusia. Jadi dia manusia bukan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Iya, jadinya manusia Dia kan? anak Allah yang maha tinggi. Jadinya Dia manusia banyak apa? gelar semua. Dia banyak Jadinya gelar. manusia atau bukan? Dia kan banyak gelarnya. Aku nanya loh, dia jadinya manusia apa bukan? Kan kau tadi bilang firman Dia Allah menjadi sepenuhnya manusia. manusia Jadinya dan manusia. sepenuhnya ilahi. Mana dia sepenuhnya manusia? Nah, itu tadi saya katakan apa? Firman Allah yang menjadi manusia. Iya, jadinya kan Nah, manusia yang menjadi kan, manusia. Bambang? Jadinya kan manusia.
Kamu yang jelas. Kan kau dia yang anak ngomong Allah jadi yang manusia. mati. Gimana sih kok marah? Kau loh yang ngomong Siapa jadi yang marah? manusia. Ya udah kalau jadi manusia, manusia aja. Di sini aja udah jelas yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia itu antikristus dan penyesat. Oh. Nggak ada itu ditambah-tambahin dia 100% manusia 100% ilahi, nggak ada. Dia anak Allah Maha Tinggi tidak? Enggak. Oh, kok saya tunjukkan buktinya? Ya tunjukin aja. Mana coba Yesus tadi ngomong? bagus. Mana Yesus ngomong? Aku adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Mana perkataan Yesus seperti itu? Iblis ciptaan enggak? Apa Iblis sih kamu tuh? ciptaan enggak? Iblis. Kok jadi ke iblis? Emang Yesus adalah iblis? Yang aku tanya Yesus loh. Perkataan Yesus mana kok iblis adalah ciptaan? Gimana sih? Iblis ciptaan. Kalau kau berak itu dicebok dulu. Oh iya, nggak cebok, pakai stop ya kau ya, nggak usah dicebok ya, kau ditimbun dulu. Kalau kau berak itu ditimbun dulu, jangan langsung loncat. Coba mana datanya tadi? Mana Yesus mengatakan Ya, aku adalah anak Allah yang Maha Tinggi? Mana Yesus mengatakan itu? Boleh saya tunjukkan? Mau perkataan Yesus ya? Mana Yesus mengatakan Coba aku kamu adalah baca. anak Allah yang Maha Tinggi? Nah, kamu baca di Wahyu 1:8. Wahyu, hey, Nah. Wahyu itu penampakan yang muncul kepada Yohanes saat dibuang ke Pulau Patmos. Mana ada Yesus? Yesus udah naik dia, udah naik katanya udah naik ke surga di sebelah kanan Allah. Enggak aja. Mana ada Yesus muncul ke Pulau Patmos? Ada kan? Nah, Enggak ada, itu bukan Yesus yang ngomong. no. Enggak ada. Yang jelas. Enggak ada, itu bukan perkataan Yesus. Kau ngarang aja kau di sini ngibul aja kau kerjanya. Kau usah ngibul kau. Apa yang iblis? Apa iblis? Apa yang butuh pengakuan itu iblis. Yang butuh pengakuan iblis ya? Pengakuan itu. Oh, aku iya, baru kan. tahu deh. Oh, Coba baru sih, tahu kamu. ternyata ada iblis ya di sini ya. Sebentar. Aku tunjukin nih. Pengakuan yang butuh Iya, pengakuan. iblis. Aku baru tahu loh. Aku baru tahu loh ini. Aku baru tahu ya? Ini nih, aku baru tahu ternyata ada iblis ya. Ada iblis ngomong gini di Keluaran 23. Ini Tuhannya Musa nih ternyata iblis ya. Kita lihat ya. Ini ya, Keluaran 23 nih. Apa katanya? Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Oh, ternyata ini Tuhan yang Musa ini iblis ternyata. Aduh alamak jang, Tuhan di perjanjian lama iblis katanya dia. Ngeri banget ya. Yang butuh Ngeri banget ya. yang butuh pengakuan. Tuhan di perjanjian lama iblis ternyata. Kristen-kristen di sini dengerin ya. Di Keluaran 23 ini Tuhannya ngomong jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Ternyata ini iblis ternyata ya. Iblis. Ternyata iblis ya. Nggak sih, Kalau maksudnya ilah-ilah ngomong lain. sendiri ya. Aduh, parah. Kamu ngerti nggak sih Menggila kata ilah, arti ilah itu? Memang penghujat kalian itu, memang penghujat. Oh, Tuhannya iya sih Nabi kata Musa aja itu. kau bilang iblis, memang penghujat kau Ten. Parah. Gantian, boleh tanya, gantian. Silakan. Ah, Tadi oke, tadi gantian. ngeknya udah ditimbun ya, ngeknya udah ditimbun. Lu bahasa kaum beriman, Rek. Kenapa? Bahasa apa? Kaum beriman, Rek. Iya dong. Ya, Bahasa iya. kaum beriman itu Bahasa- kan toleransi, menghargai apa Loh, yang ada di iya. iman Bahasa temennya. kaum beriman. Iya. Iya, Ini. bahasa kaum beriman seperti begitu. Iya. Ini kan Iya. bahasa yang ada di Bible-mu. Iya, bahasa Ya, kaum ini. beriman. Iya, kan aku tanya gimana? Udah ditimbun? Tainya udah ditimbun belum? Iya. Udah ditimbun. Itu ada sekop segala, itu kitab Iya, itu udah. ada Boleh tanya segala. nggak? Allah Aku dari ditanya. Boleh ditanya. Nah. Sebentar ya, aku mau baca Bible dulu ya. Kan nggak enak dong nunjukin data nggak Boleh dibaca, nggak ditanya. menghargai Bible. Boleh, aku Nah, ini iya sangat sih. menghargai Bible-mu loh. Jangan Makanya gitu dong. tadi- Aku mau baca. Diam dulu ya. Katanya mau tanya. Boleh. Ditanya nggak mau. Boleh, kau diam dulu ya. Aku mau baca Bible dulu. Hargailah Bible-mu. Kau nggak menghargai aku nggak apa-apa, tapi hargai Bible-mu ya. Aku mau baca. Diam ya, jangan birahi dulu. Ulangan 23:19. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok ada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Jadi makanya kalau kamu ngenge ya, udah tadi ngerti, udah ditimbun belum taimu. Jangan lupa sekop kecilnya harus dibawa ya. Begitu. Silakan kalau mau nanya. Udah ditimbun kan tainya? Boleh kalau nanya. Kalau udah ditimbun tainya silakan bertanya. jeder ton.
Gimana ya rasanya ngengek ditimbun kayak kucingku. Kucingku kayak gitu sama berak loh. Tanya, kalau cebok pakai 3 batu gimana nggak rasanya? Oh, kalau cebok pakai 3 batu. Oh, salah satunya tuh batu yang gimana ya? Mesti cebok pakai 3 batu. Oh iya. Itu maksudnya. Nggak ditimbun tapi apa-apa. ceboknya pakai 3 batu gitu maksudnya. Oh, batunya yang ini enggak ya? Oh, ya tahu saya. Batu ya, Oh tapi iya, saya batunya tahu. kalau batu yang kayak gini boleh dipakai nggak? Batu yang kayak gini sebentar Ada ya. masalah, yang penting kan ceboknya pakai 3 Aduh. batu. Sebentar, ini salah Ya buka toh. data. Bentar. Ceboknya pakai 3 batu nggak? Enak. Ceboknya pakai 3 batu tidak? Iya, Diam pelan-pelan dulu. santai. Santai dulu, Ekter. Aku mau buka data, aku soalnya nggak suka Nggak menghujat. apa-apa. Aku tuh sukanya Iya. pakai data. Ceboknya Sebentar. pakai 3 batu tidak? Kan tadi abis ngengek toh, Nah. ini ditimbun. Ini ya kan? iya. Saat Berbicara ditimbun kan tentang mesti batu cebok. boleh pakai batu. Cuma saya tanya kamu Nah, kalau pakai iya, batu yang ini ceboknya boleh pakai nggak? 3 batu tidak? Iya, ya nggak apa-apa pakai 3 batu. Nah nggak iya apa-apa. sudah Nggak kan, kalau udah apa-apa. cebok pakai 3 batu. Iya nggak apa-apa pakai batu. Saya tanya ini batunya boleh nggak batu Iya. yang kayak gini dipakai buat cebok? Ini di Kisah Para Rasul 4:11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nyebok pakai batu yang ini boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nyebok pakai batu yang ini boleh nggak? Boleh nggak? Ditutup. Iya kan pakai batu kan? Aku tanya Ditimbun kamu. toh. Aku kan Kalau aku kan mau cebok, cebok pakai ceboknya pakai batu. 3 batu Aku tanya tidak? kamu. Iya, boleh. Iya, oh, Terus aku berarti tanya kamu cebok pakai 3 3 batu batu. itu aku boleh nggak pakai batu yang ini? Batu yang kayak gini yang di Kisah Para Rasul 4:11 ini. Nah, ceboknya pakai Siapa 3 ini? batu. Iya, batunya kalau kayak gini Iya. boleh kan? Kan udah dibuang sama tukang bangunan. Boleh ku pakai buat cebok ya? Boleh ku pakai buat cebok kan batunya udah dibuang. Ini kan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Karena batunya sudah dibuang, Yesus ini kan batu yang dibuang. Boleh kan aku pakai batu yang ini? Kan batunya udah dibuang sama tukang bangunan. Boleh dong aku pakai cebok? Boleh. Bebas, boleh. Boleh ya, kan? boleh. Makanya saya Udah tanya. dibuang. Batu juga itu. Mubazir kalau nggak dimanfaatkan. Nggak Teman-teman yang di bawah boleh nggak? Teman-teman yang di bawah boleh nggak? Boleh nggak? Coba teman-teman yang di bawah boleh nggak? Boleh katanya. Boleh dong. Boleh. Daripada Boleh, mubazir iya. kan dibuang-buang aja sama tukang bangunan kan mending ku pakai buat cebok. Iya, jadi nggak perlu Ya, pakai boleh ya. air, pakai batu aja. Ya. Iya, nggak apa-apa pakai Iya. batu. Jangan pakai boleh air, ya. jangan pakai tisu, tapi pakai batu. Iya pakai batu, tenang Jadi, aja. di Ini rumah- batunya bukan sembarang Di batu rumahmu ini. sediakan batu. Iya, Kamu sediakan tenang batu. aja. Aku Ya. ngambil batu yang udah dibuang oleh tukang-tukang Oh, bangunan. iya. Ini Yesus ini, kau lihat nih. Kamu ceboknya pakai Kisah Para batu. Rasul 4:11 kan kata kau boleh tadi. Iya, ya? batunya kecil-kecil aja. Iya Pakai kecil-kecil 3, aja nggak apa-apa sesuai kan sunnah. dibuang. Jangan Nanti pakai aku cari air. yang kecil-kecil. Iya Jangan batu pakai yang kecil-kecil ya. Yang udah dibuang sama tukang-tukang bangunan ini ya, batu yang ini Jangan ya, boleh pakai ya? tisu ya. pakai Iya batu yang ini ya, aku Ya, pakai pakai ya. batu. Oke, Ya. ya selesai masalah. Ya, Gak apa-apa. ceboknya pakai 3 batu. Oke aja. Iya nggak apa-apa. Batunya pun bukan sembarang batu ini. Gak ada masalah. Bukan sembarang Gak batu. masalah. Iya nggak masalah. Iya, Teman-teman dengar sediakan sendiri ya, yang Kristen-Kristen batu. dengar sendiri ya. Dia nyuruh aku cebok pakai batu dan ternyata Iya, dia jangan memperbolehkan pakai tisu aku ya. mencebok dengan batu yang ada di Kisah Para Rasul 4:11 yaitu adalah Yesus. Ya, boleh mencebok dengan Yesus karena katanya Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Selesai masalah ya. Makasih ya, selesai batunya lah. mahal Makanya banget loh, sediakan bagus batu ya. di Udah rumah dibuang lu, ya jangan daripada pakai mau air atau bazir. pakai tisu kalau cebok. Iya, Iya, nggak sudah apa-apa. sediakan. Udah. Sesuai itu. Iya, udah. Nah, yang sesuai Udah. sunnah. Iya, aku cebok gantian pakai sekarang batu nanya. yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus itu kan, Yesus Iya, itu gantian tadi nanya, kan. boleh nggak? Iya, nggak apa-apa. Sudah gantian ya. Udah selesai. Masalah cebok udah Saya selesai tanya ya. sekarang. Oke, Masalah jadi udah selesai sekarang ya? alat cebokku adalah batu yang ada di Kisah Para Rasul 4:11 ya. Yesus adalah batu. Itu yang gue pakai cebok ya. Ya, Aksela ya, makasih ya. Kamu udah ngasih aku batu yang begitu berharga ya. Udah dibuang sama tukang bangunan. Aku manfaatkan biar kamu bazir. Ya, sesuai sunnah kan? Sesuai sunnah tidak? Iya, nggak apa-apa. Kan batunya Nggak usah udah tanya, sesuai selesai. sunnah tidak? Kok nggak ikhlas sih? Kok jawabannya sakit hati sih kau? Kok sakit hati sih? Kan Tanya, tahu sesuai dia sunnah mau coba pakai tidak? batu. Ya udah selesai. Udahlah. Kok udah lah, Kenapa? sesuai sunnah tidak? Iya, nggak apa-apa. Apa? Ya apanya? Iya. Apa? Iya, coba pakai batu. Oh, iya, Batu yang di sesuai. Kisah Para Rasul 4:11. Nggak sesuai. Kok nggak sesuai gimana? Tadi Oh, kau udah sesuai kata apa? kau Sesuai nggak apa? apa-apa. Sunahnya ngomong gimana sih? Sunahnya ngomong gimana sunahnya? Sunahnya ngomongnya gimana? Pakai batu kan, ceboknya kan? Sunahnya ngomongnya gimana? Iya ngomongnya cebok pakai batu kan? Kau Batu aja kau apa? ngomong bawa data aja nggak ada. Kau ngomong cuma ngomong nggak nampilin data gimana sih? Sunahnya ada nggak?
Ngomongnya batu kau sunahnya kan gimana? kau yang Coba pakai 3 ngomong. batu, ada nggak sunahnya? Kalau kau bilang ada Sunahnya sunahnya, gimana ada sunahnya, kau bacanya? tampilkan, silakan tampilkan. gitu Sunahnya loh. bacanya gimana? Ya, kan kau yang ngomong, kau lah yang bawa datanya. Sunahnya di mana? Nggak terima, kok nggak ikhlas sih? Kau tadi nyuruh aku cebok pakai batu yang di kisah para Rasul 4:11, kok nggak ikhlas? Gimana sih kau Siapa itu? yang nggak ikhlas? Saya Ikhlas suruh kan? tembok Ya udah. pakai batu sesuai Iya, sunnah. iya, saya udah bilang Iya iya loh, kok kan? marah sih? Loh, siapa marah? Ya udah, Emangnya nggak usah sunahnya marah, ada udah pakai selesai. batu, batu yang dibuang. Nggak ada Loh, tuh. kan Sunahnya tadi ngomong kan gitu. kamu nyuruh pakai batu, terus aku Saya bilang pakai bicara batu yang ini sesuai ya, sunnah, boleh ya? sesuai Ya sunnah. udah. Saya bicara sesuai Iya, sunnah. Aduh, bacot banget sih. Loh, Dia sesuai ternyata nggak sunnah. ikhlas ya. Sunahnya Batu gimana yang dibuang bunyinya? ini mau aku pakai nggak ini ya? Ya gimana kau yang bawa Sunahnya data mana? gimana? Mana? Yang Sunahnya mana? ngomongnya gimana? Ngomongnya gini, tengah nggak kau dulu? Boleh, boleh. Ini dia sesuai sunnah katanya. Iya, sesuai sunnah. Yang Ya. penting pakai batu. Heeh. Ya, boleh. Mampus kau kan? Angel. Mampus kau. Mana dia kabur? Mampus kau. Puluh Udah dahin. kabur, Mbak. Puluh dahin. Ya Allah. Dia yang nyuruh aku cebok pakai batu sesuai sunnah. Batu. Terus aku Lanjut. tanya, boleh kan pakai batu itu? Boleh kan? Habis itu nggak terima juga dia. Nggak aja Boleh. memang. Lanjut, pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Nih siapa nih? Loh, pergi. Yang tadi yang kalau apa namanya ya? Yang tadi masih berak-berak pakai sekop, kalau udah selesai nggak apa-apa, naik lagi ya. Nanti bisa diskusi dengan yang lain juga. Di sini ada Ustadz Miftah, Ustadz Rimba. Atau masih mau menantang maut dengan saya juga boleh. Saya masih ini, soalnya saya juga kan harus ngumpulin batu yang banyak ya kan, dia suruh saya pakai batu ya, nggak apa-apa lah. Nanti batu-batu yang dibuang tuh kan bangunan itu mau saya kumpulin, mau saya pakai cebok ya, mau saya pakai cebok nanti. Ada tamu bang? Oh ya, selamat malam Mr. Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Muslim ya bang ya? Iya bang, lagi nonton asik banget ini. Iya. Iya ya. Siap. Ada yang mau disampaikan mungkin Bang Bakar? Ya salam kenal aja, salam gabung aja. Siap bang. Ikutin aja. Siap. Terima kasih. Ya, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Udah bang ya, dari bawah aja ya. Oke, siap Bang. Oke bang. Bang. Sehat Ya, selalu. Waalaikumsalam Herodes, selamat malam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tamu lagi. Muslim apa Kristen, Herodes? Kristen. Halo Pak Ya, Jerry. Kristen. Anda siap diskusi ya? Oh, Natalia. Anda siap berdiskusi? Kirain ini Jerry udah sembuh kirain. Iya, Pak Jerry itu angin-anginan Ustaz. Dia tuh sebenarnya mau mualaf dia, cuma dia masih berat sama istrinya gitu loh. Iya. Iya, dia tuh sebenarnya mau mualaf, cuma dia Tapi takut. mana? Nggak ada yang Kristen lagi ya? Nggak ada. Tadi udah Jambak kurudahin dulu yang tadi. Kristen. Jambak dulu yang Kristen deh. Itu ada Brandon Lee. Bukan ya? Mana? Nggak bisa, nggak tahu yang mana tuh. Oh. Kenapa Pak Jerry, jangan takut lah, udah biasa ngobrol sama aku kok takut suruh yang lain naik gimana? Biasa aja Pak Jerry. Masa Tuhannya tiga takut, ini takut. Masa Tuhannya tiga takut. Gua malu sama Natalia. Malu kenapa Pak Jerry? Malu lah. Kenapa malu? Malu-malu aja. Malu-malu. Ya udahlah Pak Kenapa Jerry. malu Pak Jerry? Emang nggak pakai celana? Orang cuma malu-malu dibilang ke celana, astaga naga. Kok gini Pak Jerry, kalau pengen nggak malu mungkin bisa pakai helm dulu.
Iya Pak Jerry, gimana mau Bang diskusi Jerry, apa ini Pak kalau Jerry? malu itu memang bagus. Apa aja Yang kita nggak boleh itu diskusi. Yang penting saya bisa malu-maluin. jawab, saya jawab. Itu Ustadz Ya. ngomong itu. Gimana Ustadz? Ya Bang Ustadz. Malu itu memang bagian daripada iman. Tetapi malu-maluin itu kurang ajar. Abang jangan malu-maluin Kristen dong, diskusi sama Mbak Natalia dong. Iya, silakan. Atau saya bertanya aja deh. Iya, tanya lah Pak Jerry. Ya toh? Iya. Apa lagi saya punya pertanyaan, saya lupa lagi. Saya sudah Kan Kristen gini kan, Lupa disuruh nanya pun nangis gitu loh, heran aku kasihan ya. Aduh. Disuruh nanya pun nangis gitu. Tidak, saya mau bertanya tadi, saya baru mau bertanya lagi, saya baru bertanya, lupa apa yang saya mau tanyain. Aduh. Udahlah Pak Jerry, makanya Pak Jerry tuh mau nanya aja bingung. Memang sebenarnya kebenaran Islam itu udah jelas Pak. Tapi enggak tahu Pak Jerry ini apa gitu loh yang memberatkan. Apa maksudnya, gimana ini kebenaran ya? Oke lah, kita biar bahas kebenaran dulu. Maksudnya kebenarannya apa? Ya kebenaran Islam lah jelas. Iya, seperti Tuhannya benar, kitab sucinya benar, ibadahnya benar. Itu ada di Islam. Tapi masalah beritanya Yesus, tapi dia bukan Yesus ya di Al-Quran ya, Isa ya. Apakah Isa itu sama dengan Yesus Natal? Nggak sama dengan Yesus yang digantung terkutuk di kayu salib, nggak sama. Ya makanya. Nah kalau di kitab saya kan, begini di kitab saya kan Yesus yang disalib. Nah tidak ada di Al-Quran. Ya ngapain? Keunggulannya punya Tuhan yang mati di salib itu apa sih Pak Jerry? Coba, keuntungannya punya Tuhan yang mati di salib. Aduh ini salah nih, bukan maksudnya begini, kalau yang disalib ini kan bukan cari cerita keunggulan atau siapa yang unggul, siapa yang tidak unggul. Ya, benernya di mana sih punya Tuhan yang disalib? Iya. Benernya apa punya Tuhan yang disalib? Aduh, saya mau jelaskan panjang lebar, saya takut salah lagi, saya lagi disikat dengan orang Kristen yang bawah. Nggak apa-apa Pak Jerry, orang Kristen biasa saling membidatkan kok, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Orang Kristen biasa ketemu satu koma berantem biasa. Pokoknya saya nggak mau membidatkan dan saya juga tidak mau dibidatkan. Nah setahu saya itu Yesus Tuhan yang datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tuhan datang sebagai manusia. Itu Tuhannya siapa yang datang sebagai manusia? Nah makanya karena di dalam Al-Quran tidak ada itu Tuhan datang sebagai manusia kan? Ya nggak ada lah, di perjanjian lama juga nggak ada. Mana ada perjanjian lama Tuhan datang sebagai manusia? Kenapa lagi jangan bohong? Gini loh Pak Jerry, saya kan berbicara, aduh Natal. Iya silakan saya kan bicara berbicara Pak Jerry. bahwa di dalam Al-Quran tidak ada, sedangkan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas ada. Contoh Matius lah ya, Yohanes dikatakan Firman telah menjadi manusia. Firman bukan Tuhan yang jadi manusia, itu Firman yang jadi manusia. Iya, Firman Allah. Iya. Nah, dia datang sebagai manusia ini. Nah, ini yang tidak ada di Al-Quran. Bagaimana saya mau percaya Al-Quran? Coba. Pak Jerry itu mau percaya Al-Quran itu kalau ada apa Pak Jerry? Kalau dia bisa sama lah dengan Injil. Sama dengan Injil gimana? Ya sama pemberitanya, seperti Yesus disalib. Memberitakan kematian Tuhan. Ya boleh. Ya itu yang ngeri dong Pak Jerry. Tunggu, Yesus disalib, mati dan bangkit dan naik ke surga. Tapi itu kan tidak ada di Al-Quran. Ya nggak ada lah. Itulah makanya saya tidak percaya Al-Quran. Nggak apa-apa, nggak percaya Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu kan untuk orang-orang yang berakal Pak Jerry. Jadi kalau Pak Jerry itu mencari berita yang namanya kematian Tuhan, itu nggak ada di Al-Quran. Tuhan itu kekal. Tuhan tidak pernah mati. Masalahnya ini berita, berita Injil tuh. Kenapa? Berita Injil kenapa lagi? Ini berita ini seperti Matius, Markus, Lukas, memang ini sudah dinyatakan fix pada zamannya. Istilahnya
berita ini benar lah, benar. Oh, benar. Benarlah pada zamannya bahwa Yesus ini disalib sudah benar pada zamannya lah ya. Benar. Terus benar pada zaman. Terus 700 tahun kemudian muncul Al-Qur'an mengatakan, tapi di Al-Qur'an juga bukannya Yesus sih ditulis, cuma dikatakan Isa, jadi tidak tahu ini. Berarti memang tidak nyambung antara Al-Qur'an dengan Alkitab ya, kitab Kristen ini ya. Iya, memang nggak bisa disambung-sambungkan karena Al-Qur'an nggak pernah nyontek Bible-mu, Pak. Iya, makanya yang saya baca Isa, tapi Yesus memang nggak bisa nyambung kayaknya ini pembicaraan juga kita. Gini loh, Pak, kalau Bapak bilang ini gimana? Isa, ini Yesus, ini Isa, ini Yesus. Gimana? Kristen itu sih yang menyambung-nyambungkan antara Isa dan Yesus. Kristen menerjemahkan. Iya, Kristen menerjemahkan Bible. Kristen menerjemahkan Bible-nya itu aja ngambil nama Nabi saya, Nabi Isa diambil. Masa sih? Bible, iya, ini aku tunjukin data ya. Aku tunjukin data nih. Nah, data meluncur. Soalnya kalau Islam itu kan memang Islam itu sempurna, nggak perlu ngambil kitab suci manapun, nggak perlu ngambil nama-nama yang ada di tempat lain, nggak perlu gitu loh. Kalau saya sih masalah nama itu kan terjemahan. Nah, tadi katanya namanya Yesus, namanya Isa, ini sekarang masalah terjemahan. Iya, nggak aja nih Pak Jerry memang. Iya, tapi kan antara Isa dengan Yesus bukan terjemahan maksudnya. Nah, tadi masalah penamaan juga dia ngomong. Ini kan yang Natal singgung kan ngambil, seperti ngambil. Kristen ngambil. Ya, mana yang diambil? Yang mana? Yang ini nih, lihat nih, ini udah besar banget, udah melotot. Jadi melotot dulu. Yesus, tunggu, tidak bisa saya melotot nih. Udah Yesus meninggalkan Matius 12:9 ya. Oke, kita lihat. Bible itu kan diterjemahkan ke dalam rupa-rupa terjemahan ya. Iya, rupa-rupa bahasa. Rupa-rupa bahasa. Oke. Iya. Ini aku buka nih, Clean Card ya. Ini yang kuno ya, yang kuno aku buka ini. Yang kuno aku buka. Enggak, berarti bukan LAI ini, bukan LAI. LAI dong. LAI. Oh ya? Iya, Clean Card itu juga LAI. Oh. Ini tahun 1863 dan juga 1879. Ini makanya saya bilang sebenarnya yang pengen nyamain tuh Kristen, bukan Islam. Kita lihat. Yang 79 ya. Maka setelah berjalan dari sana, masuklah Isa ke dalam masjid mereka itu. Isa masuk masjid. Ini yang kalian bilang Tuhan, ini Isa di sini tulis. Masuk masjid, Tuhan masuk masjid. Ini Lindbergh 1863. Tuhan masuk masjid. Iya kan tadi saya bilang justru Bible Anda itu yang menerjemahkan, mengambil-ngambil. Ya benar kan saya ngomong kan Bible Anda menerjemahkan, mengambil-ngambil nama-nama Nabi saya. Benar kan? Terjemahan kan dari tadi kan saya memang terjemahan. Bukannya Natalia nabinya Muhammad. Oh, semua nabi itu wajib kami imani, nabi yang diutus Allah. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Itu semua nabi. Kami nggak bisa disebut muslim kalau kami mengingkari nabi-nabi kami. Tapi kan begini. Tapi kan sekarang sudah tidak ada itu tuh. Tidak ada sudah apanya? Dipakai tuh. Apanya itu tadi yang Isa, yang Natalia kasih lihat saya barusan. Sudah yang ada itu. kan? Iya, kalau itu nggak ada, kan? Tapi mereka semakin ngeri. Bentar, dengar dulu. Mereka semakin ngeri sekarang. Iya, berarti sudah tidak dipakai lagi. Berarti Natalia ini mengambil yang sudah lama, yang sudah ada yang baru Pak, ada yang baru Pak. Ada yang baru ini lebih mengerikan Pak, lebih mengerikan. Apa? Ini nih, lihat. Lebih mengerikan. Nih lihat, ini lebih mengerikan. Baru nih. Terjemahannya baru banget. Bukan terjemahan, ini bisa masuk malah. Tadi kan Yesus Isa masuk masjid. Ya, udah Isa masuk masjid, kalian bikin gereja namanya gereja Isa Al-Masih. Aduh, Natalia kok dipukul rata semua. Jangan generalisasi, maksudnya seakan-akan saya ikut menyetujui itu. Itu ya, kan bukan gereja saya. Nah, gini loh, makanya saya bilang Kristen kalau ketemu mereka satu komal itu mereka saling bidat-bidatkan. Mereka bilang ini bukan saya. Iya, tidak apa-apa kalau Natalia itu ngomongnya gitu. Gereja Isa Al-Masih ada ya.
Iya, saya nggak tahu di mana itu. Bukan, Oh, nggak tidak tahu. pernah ada. Ini ada Google Map-nya langsung nih. Ini aku klik nih, Bukan Gereja loh, Isa kalau Al-Masih. kita kita Nih. Kristen, kita Kristen itu, saya itu GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Di dalam GPIB itu belum pernah saya dapati Gereja Isa Al-Masih gitu loh. Berarti Itu ini kan denom yang lain pakai ini. denom lain Betul? itu Bible-nya sama ya. Iya, saya enggak tahu mau sama, yang penting dia denomnya lain. Nggak tahu Mana sih? sekarang nggak tahu, pura-pura nggak tahu Pak Jerry. Apa? Kristen itu memang banyak denom, Kristen banyak denom, banyak gereja, Iya. ya kan? Ya, Dan tetapi bahkan kan kalian, gerejaku, iya, tetapi kan gerejaku GPIB tidak pernah pakai itu. iya, Isa Al-Masih. GPIB nggak pernah pakai itu, tapi Iya. sesama manusia yang mengaku sebagai Kristen, pengikut Yesus, yang menggunakan Bible sebagai kitab suci dan mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu ada membuat gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Kalau kalian berbagai macam denom, memang, dan itu semakin membuktikan kebenaran Islam. Karena apa? Kalian tuh kok sampai sekarang nggak beres-beres ya? Tuhan kalian udah turun ke dunia, udah ketemu, udah bersosialisasi, punya tetangga, punya murid. Tapi dengan keberadaan dia, sudah naik ke sampai surga sekarang lagi. kalian denomnya pun, ya apalagi kalian bilang naik ke surga, terserah lah. Iya, Tapi sampai sekarang denom kalian pun sampai sekarang nggak jelas Tetapi itu kemana-mana. kadang, iya, ada Paulus, memang ada tuh di mana itu ayatnya itu Paulus berkata seperti inilah, bahwa kalau memang ada yang seperti kayak denom-denom begini, tidak apa-apa, supaya ada pertandingan iman, seperti dianggap pertandingan. Oh, biar saling pertandingan mengejar. iman. Iya, dianggap aja seperti pertandingan iman. Terus Paulus itu denomnya apa? Denomnya, Iya. bukan, kalau tidak salah zamannya Paulus belum ada denom deh. Zamannya Paulus belum ada denom. Tapi sudah diperdebatkan karena ada yang sudah mengaku-mengaku. Ada kan di Kisah Para Rasul, ada yang mengaku-mengaku pengikut Paulus, ada mengaku-mengaku pengikut Apolos, ada mengaku-mengaku pengikut Petrus. Jadi zaman dulu juga memang sudah sudah apa? kayak ya sudah ada yang ini. Sudah ada perpecahan sekat-sekat. dari dulu sampai sekarang ya. Bukan sampai sekarang perpecahan, ini framing lagi perpecahan sih. Nggak Sudah perpecahan ada gimana? sekat-sekat gitu, Sekarang yang lagi viral Edis sama bom-bom. Terus siapa lagi? Apa nggak kurang perpecahan kalian sampai sekarang? Bahkan Biasa menceritakan itu, tentang kematian biasa Tuhan, dalam kalian aja orang- perpecahan sampai sekarang. Iya, biasa itu dalam orang ini, dalam orang beriman itu biasa itu yang gitu. Kayak pertandingan iman lah mereka itu. Siapa nanti yang lebih kuat? Pertandingan iman. Iya, artinya kan nanti dengan begitu hikmahnya bisa diambil. Siapa yang lebih kuat nanti imannya? Mereka. Iya, jadi sebenarnya kalian ini kan suka pamer-pamer. Kristen itu terbanyak di dunia. Ternyata kalian juga bertanding, ya kan? Nggak, Aduh, kalian kan lo Natal suka ngomong seakan-akan saya yang berkata itu. Oh, jadi Pak Jerry nggak merasa ya? Pak Jerry nggak merasa Kristen terbanyak di dunia ya? Nggak merasa? Nggak pernah saya mau pusing masalah kuantitas. Nggak, maksudnya merasa nggak? begituan. Sadar nggak Kristen Nggak. itu terbanyak di dunia? Mana saya mau pusingin itu? Ya udah, kalau nggak mau pusingin, oke. Kalau nggak mau pusingin, nggak pusing-pusing. Pak Jerry kan tahu nih tadi ya. Dan Pak Jerry bilang dari zamannya Paulus pun sudah ada yang namanya kayak perselisihan. Bukan gitu kan? itu, bukan Denomnya. perpecahan, bukan perpecahan. Pengikut-pengikut Terus apa dibawa namanya? jemaat sendiri itu yang bilang, saya pengikut, saya ini Paulus. Ada yang bilang, saya Apolos. Ada kan? Oke, Dibahas dari juga sama banyaknya itu Paulus semua, itu. oke, dari banyaknya itu semua, kalian kenapa sih kok percayanya Yesus itu Tuhan? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Tapi ada Belum loh. selesai, Yesusnya belum selesai ngomong di situ kok, tapi Yesus belum selesai ngomong di situ. Oke. Yesus bilang, mereka tahu saya benar-benar. Malu-malu saya berdebat dan Natalia. Dengan Nggak bisa melawan gue, kerasa rasanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman sudah disampaikan. Dan Yesus mengatakan mereka tahu benar kalau Yesus itu utusan.
Ini kok Kristen ada-ada aja sih? Udah jelas utusan dijadiin Tuhan. Utusan Bapa. Dia tadi itu kan Natalia sempat membaca, aku datang daripadamu, gitu loh. Terus utusan kan? Di mana di situ Yesus kan dia mengatakan datang mereka dari- benar-benar percaya bahwa aku Betul. adalah Tuhan itu sendiri mana? Siapa yang saya itu selalu mau mengakui bahwa Yesus itu utusan, tapi utusan Bapa. Utusan Bapa, Bapaknya dia, Bapa di surga. Iya, berarti bukan Tuhan kan? Aduh. Oh, aduh. Dia Iya. jadi Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak gitu. Oh, ada Bapak mengutus Tuhan Anak. Tuhan Bapa mengutus Tuhan mengutus Anak. Tuhan Anak. Ya, Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak, Pak. betul. Kenapa kok Yesus gak bilang ya? Mereka tahu benar-benar bahwa aku adalah Tuhan yang diutus Tuhan. Kenapa nggak gitu ya? Tidak perlu begitu. Tidak perlu dijelasin bahwa Yesus. Tapi ada loh, sempat Yesus emosi, dia katakan kan, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Nah, dia katakan itu dia katakan ditunggu, dia berkata-kata itu yang dia jelasin itu anak manusia siapa? Dirinya kan. Dia kan Anak manusia kan? iya, dia kan selalu berbicara anak manusia, dan maksudnya dirinya itu anak manusia. Oh, Nah, sampai jadi dia- Tuhan. Ya, sampai dia apa? Iya, emosi dia, mungkin pada waktu itu dia emosi, dia sebut itu anak manusia Tuhan atas hari Emosi. Sabat. Iya, karena kan dia ini terus dibully terus murid-muridnya dengan orang-orang Dibully, Tuhan Ada dibully. kesempatan saya ngomong Aduh. nggak nih? Berapa? Ada kesempatan saya ngomong nggak? dibully. Ini siapa baru naik ini? Siapa ini? Siapa nih? Rizky ini siapa? Orang Islam nggak? Islam. Oh Iya, ya, ada ya. apa, Bang? Kalau Islam tolong jangan dibiarkan dulu yang didiskusi ya. Anda mute dulu sebentar ya. Oke. Jangan dipotong orang lagi bicara. Dia Ya, oke. udah. Silakan Mbak Natalia. Iya, Pak Jerry. Itu kisahnya, maksudnya kan itu dia sebut dirinya Tuhan atas hari Sabat. Itu Anak Tuhan di manusia. situ, Tuhan di situ walaupun tetap kurios, Pak Jerry tetap mengimani itu Tuhan gitu. Iya, Walaupun kurios bukan itu. Theos ya. Iya, bukan kurios itu dari terjemahan YHWH. Ya udah. Kurios. Hah? Kalau Theos itu Elohim Kurios dari Allah. YHWH gimana sih? Kok kurios dari Kurios, YHWH? kalau kurios itu terjemahannya orang bilang Tuhan. Orang bilang Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi bisa juga terjemahan dari YHWH. Kalau dalam konteks ini, konteks yang dikatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pak, nggak usah ke YHWH lah. Ini Yunani loh, Greek. Iya, Greek Nggak pakai Yunani, tetapi iya kan dibilang Tuhan, Kurios. Nah, Kurios Ya itu baik, kan ya udah. dari YHWH. Ya udah. Berarti di sini Pak Jerry tetap mengimani kalau di Lukas 65 itu Yesus itu Tuhan di hari Sabat, benar? Nah, tapi kalaupun dia Tuhan, yang Pak Jerry bilang itu Tuhan ya, kan percuma juga kalau dia Tuhan loh, dia juga diusir loh di Matius, Pak Jerry yang diusir loh di Matius 7:21 kan, yang manggil Yesus Tuhan diusir. Iya, tapi kan tidak di situ tidak disebutkan pengikutku atau dibilang Kristen itu yang saya tidak jelas juga di situ. Itu kan Nggak jelas. Iya, mesti ada penafsiran dong, karena kan di situ cuma dikatakan Tuhan. Oke, silakan ditafsirkan. Bisa Ini saya orang- bacain. Silakan Bisa Pak Jerry orang tafsirkan ya. Yahudi, bisa orang Yahudi, bisa Iya. orang Roma. Silakan Ya, Pak Ma. Jerry tafsirkan. Aku baca Pak Jerry yang tafsirkan ya. Nih, Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Aku tanya nih sama Pak Jerry. Di muka bumi ini yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan itu agama apa, Pak? Dia tidak jelaskan di sini konteks Macet. agama. Iya, dia nggak tidak jelaskan kan katanya kan harus dia tidak ditafsirkan. Silakan Pak menjelaskan, Jerry tapi tafsirkan. kenapa Anda tapi Ya silakan kenapa Pak Anda Jerry yang tafsirkan. Makanya saya Berarti bertanya iya, di kan muka Anda bumi yang ini. menafsir. Saya tidak kok saya gitu tafsirnya. Loh, Saya gini loh. tafsirnya begini loh.
orang yang bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan, melainkan dia yang melakukan. Jadi orang yang melakukan kehendak Bapa itu yang diakui. Yang tidak melakukan kehendak Bapa itu tidak diakui. Bukan dia dikatakan di situ Kristen atau bukan Kristen. Tetapi Natalia menafsir bahwa itu Kristen. Di situ bukan. Kok Di situ dikatakan saya nanya kok saya menafsir gimana sih? yang Saya kan melakukan nanya. kehendak Bapa itu Saya nanya, diakui. ini orang-orang yang dimaksud Yesus ini siapa? Itu dulu. Kan ada orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Makanya ini kata kuncinya di sini dulu. Jangan langsung loncat ke kehendak dulu. Jadi perkataan di sini pun Dia bisa di cermati. perjanjian lama juga. Ini kan Kyrios. Ini bisa di perjanjian lama. Perjanjian lama kena Yahweh. Jadi orang-orang Tadi kan kita sepakat kan Pak, yang namanya Yesus tadi di Lukas 6:5 kata Bapak ini Tuhan, ya udah Tuhan, saya ikuti. Penjelasan Bapak kalau Yesus Tuhan ya silakan, saya nggak masalah Pak. Berarti kan Pak Jerry di sini memanggil Yesus Tuhan. Nah saya tanya nih, di dalam Matius 7:21 ada orang yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, Tuhan. Saya nanya, ini bukan satu-satunya agama di muka bumi ini yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan itu agama apa? Jangan malu-malu Pak Jerry, malu yang aku Kristen. Bukan, ini luas pengertiannya di sini. Di sini bukan cuma perjanjian baru, perjanjian lama juga disinggung. Yang memanggil, yang katanya dipanggil Tuhan itu ya bahasa Ibrani Yahweh. Ini kan kepadaku ini Yesus atau bukan Pak? Kepadaku ini siapa? Kepadaku ini siapa? Yesus atau bukan? Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Nggak masalah, terserah silakan itu iman. Jadi bukan cuma di dalam bukan di dalam perjanjian baru. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Pak. Jadi semua yang tunggu. Yang semua yang memanggil Tuhan baik di perjanjian baru maupun perjanjian lama, yang memanggil itu Tuhan atau namanya Yahweh atau Elohim, yang melakukan kehendak Bapa. Jangan kemana-mana, jangan ke perjanjian lama dulu Pak. Ini saya bahas saat Yesus bicara, bener kan? Ini Yesus yang ngomong kan? Iya. Ya udah, jangan ke perjanjian lama. Perjanjian lama Yesus belum lahir, Pak. Yesus Tuhan loh. Perjanjian lama Yesus belum lahir. Walaupun dia belum lahir, dia sudah Tuhan. Jadi jangan terlalu ngibul kelewatan di sini. Walaupun dosa Anda sudah ditebus untuk ngibul, jangan ngibulin saya. Saya tahu Yesus belum lahir di perjanjian lama. Yesus itu firman Tuhan. Anda tidak ngerti, makanya kita orang Kristen percaya bahwa Yesus itu firman Tuhan. Itu silakan imanmu Bapak. Firman yang Tuhan saya datang tanya, sebagai manusia. Iya nggak apa-apa, itu imanmu. Silakan, itu imanmu. Tunggu. Makanya Yesus bilang sebelum Abraham jadi saya sudah ada. Apa itu? Bukan sebelum Abraham jadi Yesus ada. Ini Bapak lompat-lompat itu firman Tuhan. Iya nggak apa-apa, Bapak lompat-lompat. Jadi Tuhan dalam arti di sini bukan cuma Tuhan. Salomo sebelum dunia diciptakan dia sudah ada Pak. Jadi nggak usah sombong sama Yesus yang sebelum Abraham ya. Salomo menulis itu hikmat, mengidentifikasi dirinya dengan hikmat gitu. Hikmat udah nggak Pak Jerry, nggak usah kemana-mana Pak Jerry. Pak Jerry nggak usah kemana-mana, nanti aku bacakan Bible penuh hikmat pun kau udah serak nanti kau Pak Jerry. Gini loh, kau kan yang ambil itu ayat ya, saya yang menjelaskan. Ya udah silakan dijelaskan, kok malu? Jangan malu-malu. Itu Tuhan Tuhan satu-satunya agama di muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan itu agama apa? Kok malu ngakunya? Apakah Kristen sekarang sudah tidak memanggil Yesus Tuhan? Yesus itu bukan cuma Tuhan di perjanjian baru. Iya, di perjanjian lama juga. Itu imanmu Pak. Silakan itu imanmu. Saya paham itu imanmu, silakan. Iya nggak apa-apa. Yang saya tanya. Makanya percuma kita berdebat. Saya terangkan juga kau tidak mau. Iya. Menjawabnya itu Pak, kalau Bapak mau menjawab, Bapak mau menjelaskan itu sesuai pertanyaannya dong Pak. Kan saya nanya, agama di muka bumi ini yang menyebut Yesus Tuhan itu agama apa? Tunggu, ya karena di sini tidak disinggung kan Bapak bilang harus ditafsir. Silakan Bapak tafsirkan. Saya tanya, agama di muka bumi ini yang menyebut Yesus Tuhan itu agama apa? Malu. Di perjanjian lama pun dia Tuhan gitu loh. Jadi semua yang memanggil dia manusia itu, semua yang memanggil Tuhan, bukan dia tidak mengakui. Tetapi yang dia akui adalah yang melakukan kehendak Bapa. Baik, kehendak Bapa itu apa Pak? Kehendak Bapa itu pakai dalil ya, kehendak Bapa itu apa? Waduh,
Kehendak Bapa itu 10 firman Tuhan yang dibawa busa. Pakai data. Iya, tidak berbuat jahat. Itu kehendak Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik, semua hal-hal yang baik itu kehendak Bapa. Pakai data, Pak. Pakai data. Aduh, masa mau pakai data lagi? Kehendak Kalau Bapak kita itu bilang, apa? kehendak Bapak itu semua hal-hal yang baik kita harus lakukan. Itu kehendak Bapak. Bapak kalau nggak tahu bilang aja, aku kasih tahu, Pak. Tidak nih, aku kasih tahu nih, gampang. Aduh, belajar sama mu'alaf, Pak. Belajar sama mu'alaf lebih paham Bible. Masa mau buka ayat lagi? Iya dong. Masa pakai ngarang? Iya pakai ayat dong. Masa pakai ngarang? Pakai dalil dong. Ngarang. Ini pakai otak, akal budi, hati nurani. Oh, dikarang, pakai otak doang dikarang, pakai hati nurani. Kok karang? Segala yang baik kita harus lakukan, itu kehendak Bapak. Aduh. Datanya nggak gitu loh, Pak. Ini di dalam Yohanes 6:40. Mau datanya nggak gitu, mau datanya nggak bagaimana? Semua ini loh, semua hal-hal yang baik kita harus lakukan, itu kehendak Bapak. Kenapa kok jijik sih baca Bible? Bukan, jangan kita cuma terkurung dengan ayat. Pak, yang namanya kitab suci itu pedoman hidup, sepakat gak sih? Betul. Ya udah, pedomanmu di sini. Itu tidak semua. Oh, nggak semua dipakai. Iya, nggak apa-apa sih, Kristen emang gitu. Lakukanlah yang baik. Ya udah, aku mau baca. Tadi Bapak kan nggak tahu kehendak Bapak itu apa, kan nggak tahu kan? Ini loh. Udah berat. Kan saya nanya Bapak, apa itu kehendak Bapak? Apa itu kehendak Bapak? Bapak kan nggak tahu. Saya kasih tahu. Semua yang baik. Hei, nggak gitu datanya, dalilnya nggak gitu bunyinya. Tidak perlu pakai dalil. Orang sudah tahu. Jadi Yesus ngomong terus penulis Bible mencatat ini repot-repot nggak dipakai. Tidak perlu. Kalau sudah kita tahu. Nggak perlu saudara-saudara. Kristen-Kristen sini dengerin ya. Ternyata Tuhan Anda berfirman, penulis Bible sudah menulis, dicetak oleh LAI, nggak perlu dipakai. Untuk apa saya mau membaca terus? Saya baca. Saya bukan untuk saya tutup. Saya bukan mau menghafal. Kalau nggak perlu dipakai nggak apa-apa, saya tutup. Iya, memang. Ya udah selesai. Kitab saya bukan untuk menghafal, untuk dimengerti. Saya tahu Anda nggak hafal, makanya tadi saya tunjukkan. Tapi karena Anda bilang tidak perlu dipakai, ya saya tutup. Saya mengerti. Saya mengerti perintah Tuhan itu melakukan yang baik, tinggalkan yang nggak apa-apa, jahat. Kan kamu kan ngerti tadi, memang kamu bilang ngerti hanya pakai otak dan hati, tidak memakai Bible, nggak apa-apa. Saya turun dulu deh. Itu ciri khas Kristen itu seperti itu berarti ya. Jadi teman-teman Kristen di sini lihat sendiri ya, perwakilan dari Kristen dan sekarang kabur melarikan diri. Ya, lagi nyari sekop, lagi nyari sekop, sama mau nimbun ngengeknya. Ya kabur. Udah kabur lagi. Ya Allah, pasien berikutnya. Udahlah, aku ngumpet dulu lah. Naik. Gantianlah sama Ustadz Rimba. Monggo Ustadz. Kabur belum Mbak Natalia, baru 2. Pasien berikutnya dulu. Pasien berikutnya, silakan naik. Room penyembuhan, silakan. Ada ya pasiennya? Ada Mbak Natalia. Kita cek. Om Daniel Muslim ya? Namanya Daniel, biasanya Kristen biasanya ya. Iya, coba kita sapa. Ya, Om Daniel, selamat malam. Om Daniel. Loh, boneka. Om ngapain Om? Malam-malam datang. Om? Minta maaf. Saya masih atur posisi dulu tiba-tiba. Ya. Oh iya. Oke. Om Kristen, Om. Muslim apa Kristen? Isi Om ditanya nggak dijawab. Om posisinya gimana Om? Udah pas Om? Omnya kabur. Udah lompat patah pula kakinya. Ya Allah. Kakinya patah, lompat dia. Pasien berikutnya. Ini ada sahabat Kristen.
Abu Umar Uwais, Bang Abu Umar nanti dulu ya, kayaknya Muslim ini namanya. Nanti dulu, yang Oten dulu kita sembuhkan ya. Silakan yang Oten di multi ya, yang Muslim sabar dulu ya. Ini lagi room penyembuhan ya, room penyembuhan akal sengklek. Jadi yang Muslim sabar dulu, jangan minta naik. Yang Oten silakan multi ya, biar kita terapi otak dulu. Ya, belum ada yang mau berobat, Mbak. Sebentar ya. Ini sahabat Kris ini, Oten ini udah di atas dia. Mana? Itu di bawahnya Ustadz. Oh ya, ini Kristen ya, sahabat siapa nih? Kristen banget itu. Sahabat Kris. Ini siapa? Saya belum kenal ya. Sahabat Kris. Ya. Ini Muslim apa Kristen, Mbak Natalia? Kristen itu dia itu. Oh iya, sahabat Coba Kris tanya. Muslim ya, Kristen. Kristen Bang. Oke, silakan. Anda saya serahkan kepada ahli terapi otak. Silakan Mbak Natalia. Terapi otak. Nggak apa-apa Bang. Yang penting jangan sampai kebalikan nanti ya, yang diterapi. Itu aja ya. Ya nggak apa-apa, biasa itu pasien melawan sama dokternya biasa Mbak Natalia. Iya, Ya, ini Mbak Natalia tapi sudah dia biasa menghadapi pasien berat. Cuman Iya, kalau pasien kalau bandel-bandel kebalikan juga nanti jangan sampai diturunkan ya. Enggak. Kenapa? Anda mau menghujat ya? Kok udah takut banget diturunin? Enggak, bukan menghujat. Kalau kebanyakan kalau aku naik room, kalau aku bertanya nanti pasti diturunkan. Udah cukup, nggak usah berpolemik lagi. Silakan Mbak Natalia di terapi. Kenapa baru dia udah mulai panik ngomongan. Ya, saya moderator kok, aman Mbak Natalia, silakan. Nggak usah tantrum gitu dong, Pak Kris. Ya, nggak usah berpolemik lagi. Aku aja hanya menyampaikan seperti Udah. Anda mau diskusi nggak? Mau, kalau mau diskusi. Nah, udah, silakan Mbak Natalia. Saya moderator, silakan. Iya, baik. Bang Kris, tadi ini aku udah diskusi, tapi jadinya tadi macet gitu dan kabur gitu ya. Dalam Matius 7:21 itu kita ngebahas nih, aku tanya. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan itu agama apa ya? Memanggil Yesus Tuhan, ya agama Kristen. Agama Kristen. Betul ya? Oke. Ternyata di Matius 7:21 Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Terus Yesus bilang gini nih, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, ini kan juga ya. Tadi yang berseru kepada Yesus Tuhan, Kristen jawabannya. Yang bernubuat di dalam nama Yesus, itu agama apa? Kristen. Kristen. Mengusir setan juga di dalam nama Yesus? Kristen. Oke, mengadakan mujizat pun dalam nama Yesus? Kristen. Kristen. Oke, kita lihat. Ternyata apa katanya Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Sakit nggak Bang jadi Kristen? Udah nyembah-nyembah Yesus Tuhan, terus bermujizat, bernubuat, ternyata diusir, dibilang pembuat kejahatan. Sakit Bang jadi Kristen Bang, diusir Yesus? Udah kamu mana tali, makanya otaknya itu jangan hanya separuh kata Muhammad. Artinya jadinya kalau kamu yang sakit, otak saya yang kerasa gitu maksudnya. Kok enak banget Bang? Saya nanya, gimana rasanya sakit? Baca judulnya, apa maksud ayat itu, makanya aku bilang Muhammad mengatakan bahwa perempuan itu di sini nggak ada Nabi Muhammadnya.
Di sini nggak ada Nabi Muhammadnya. Di sini konteksnya hal kesempatan pengajaran bagi sesat. saya. Makanya diusir Yesus. Ini Kan konteksnya begini, dari topiknya saya pengajaran sesat mengatakan loh. dengan demikian Mbak Natali, baca seluruhnya apa yang dikatakan judul aja itu tanda itu nabi-nabi palsu. Bukan. Judulnya hal pengajaran sesat. Iya, Jadi, pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. karena sesat akhirnya diusir Yesus Dengar kan? dulu Mbak Natali, gimana aku bisa menjawab? Kamu aja yang ngomong dari tadi. Kau bertanya sama saya jawab. Saya bernarasi, kamu kejang-kejang. Baru saya satu kata aja saya katakan udah kejang-kejang kau. Kau ngomong nggak nyambung tadi. Oh, Ya. apa ceritanya Makanya ngomong ke saya Nabi bilang, Muhammad? kata Muhammad, pemikiran perempuan itu separuh dari laki-laki. Kenapa saya berkata demikian? Kamu Itu namanya tuh nggak bernarasi, nyambung. diam dulu. Kamu bernarasi dengan ayat Alkitab yang kamu bawa itu sampai kamu bertanya sama saya. Ya langsung Karena poinnya kamu dong. Kalau tidak saya salah, di mana salahnya? Iya, Nggak usah dengar nangis, nggak dulu. usah. Kenapa Makanya otak-otak jangan naik ke dijawab sini dulu. pada mencret ya? Coba jangan Nggak ada mencret dulu, mencret. buru-buru banget mencretnya. Waduh. Dengarkan. Apakah dia berkata dengan demikian nama Yesus? Nggak ada nama Yesus di situ. Gak ada nama Yesus. Ini kan Yesus yang Maka, ngomong. yang Ini kan saya Yesus yang katakan, ngomong. Ini ya, kan yang- Yesus yang ngomong. Yang bersuruh Dengar, kepadaku. Mbak Ini Natali, aku. Yesus yang dengar, ngomong apa Mbak setan Natali. yang ngomong ini? Ini Yesus Makanya apa setan yang otak ngomong? itu dipakai, yang dikatakan, yang berkata di situ, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya kan? Tuhan, ditambahin lagi Tuhan, namaku. Makanya dengar, makanya payah kali kau berdiskusi sama perempuan ini. Serius. Ya memang Karena iya. otaknya cuma Kau kan separuh, diajari nggak mau. mana data wanita otak separuh? Oke, karena dia kejang, karena Kristen itu kesakitan tadi diusir Yesus, ya kan? Mohon maaf, saya Saya benar bukan datanya. Mana data wanita mohon otak maaf setengah? ya, saya Mana? mau Mana lapor. datanya? Buka datanya. Diskusi harus Mana? kondusif. Bahwasanya Diskusi Muhammad harus- berkata diam dulu, bahwa diam dulu, pemikiran diam perempuan dulu. itu separuh dari laki-laki. Anda Ayo. saya turunkan. Anda Kenapa tidak perlu. takut sih? Anda tidak di sini. Makanya Enggak mau bilang takut, mau bilang apa? Anda sudah lari dari materi, bilang-bilang menghujat orang, otak separoh, diminta dalil nggak punya. Silakan Oten yang menggunakan akal, silakan naik. Izin Mbak Natalia, saya tidak mau menghujat-hujat ya. Iya Pak Ustadz. Jadi saya Jadi harus kalau mau turunkan. diskusi itu Karena jangan ngehujat. dia tidak ada dasar bilang otak separoh. Tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan perempuan itu otak separoh. Tidak pernah, ya. Iya. Sampai Jadi dunia kalau mau kiamat tidak diskusi, pernah Rasulullah mengatakan perempuan otak separoh, ya. Jadi saya tidak terima seperti itu. Kemudian dia mengatakan lari dari materi, ya. Tapi kata si Kudis itu banyak yang mau naik ini, tapi enggak. Kata si Kudis yang meyakini bahwasanya penyaliban itu karya dari Bapak, itu otaknya nggak waras katanya. oh gitu. Sebentar. Banyak yang mau naik, tapi ini Prabu Muslim, Mata Elang, Ini Abu Umar Uwais, anak timur Muslim nggak? Saya belum kenal ini anak. Markus. Anak timur. Markus monitor, Markus. Bentar. Oh, udah naik. Kristen ya Markus ya? Iya. Oke, sebentar ya. Anda Kristen, terima kasih sudah naik. Saya ajarin dulu ya, karena ini barusan ada Kristen yang nggak paham caranya diskusi. Diskusi itu yang benar. Apa yang mau dinarasikan itu ada datanya. Kalau tadi dia ngomong wanita otak setengah, nggak ada data. Kalau mau ngomong kayak gini loh caranya, diskusi yang benar. Bang Bang Bintang, tolong diturunin ini Bang, judulnya ini biar kelihatan jelas. Nah, ini kalau mau diskusi yang benar, itu datanya ditampilin. Di Markus 3:21 itu dikatakan Tuhanmu itu tidak waras lagi. Ini ke kaum keluarganya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini bagaimana ceritanya? Tuhan nggak waras, ini otaknya gimana berarti? Akalnya gimana? Katanya apa? Gila. Ini Tuhan kok gila gitu loh. Nah ini kalau mau diskusi tuh begini, kenapa keluarganya Tuhan ngomong Tuhan Anda itu gila? Kayak gitu loh ya. Jadi nggak usah ngehujat lah di sini. Enak kan rasanya punya Tuhan yang kata keluarganya dia gila? Enak. Enak apa sakit? Kayak gitu kalau diskusi, data ditampilkan. Gimana Bang Markus? Pak Markus? Ya itu yang orang-orang yang ngomong begitu
yang tertulis itu tentang orang-orang yang benci tentang kebenaran Yesus. Yesus ini luar biasa, mujizatnya luar biasa, dan yang dibenci banyak orang. Sebentar Pak, yang dimaksud yang benci Yesus yang mana? Orang-orang yang mengatakan Yesus itu nggak waras. Katanya Yesus gila itu orang-orang yang artinya tidak waras itu. Ini keluarganya loh Pak. Nah, tetapi itu ini keluarganya loh Pak. Yang tidak mengerti itu data. Ini keluarga Tuhan. Pelintir sesuai keinginannya. Coba Bapak baca. Coba Bapak baca sendiri Pak. Coba Bapak baca sendiri Pak. Iya. Keluarganya mereka tidak tahu keinginan Yesus. Coba Bapak baca Pak. Supaya Bapak tahu. Dan mereka pikir Yesus sudah gila ikut-ikutan. Ini mereka ini dari yang tidak mengerti itu. Ya. Ibu ini kan bukan imani lewat itu. Ya, ibu ini sedang membuka data. Coba Bapak ini baca, coba. Coba Bapak baca sesuai keinginan Bapak. Silakan. Bapak, saya mau berak jadi susah dengernya kalau kayak begini Pak. Makanya Akhi Bintang nanti lain kali kalau buka komal itu nyalain dulu kemenyannya. Oh iya Bang. Pak, yang dianggap gila itu orang-orang yang bingung dengan. Iya, coba Bapak baca dulu Pak. Yesus. Pak, Bapak baca dulu Bapak. Coba Bapak baca. Markus 3:21 silakan dibaca. Sebelum ibu baca saya sudah tahu. Ibu baru tahu makanya ibu penasaran. Iya, saya baru tahu. Coba Bapak tolong bacain Pak ke saya Pak. Saya baru tahu ini Pak. Ibu belum baca, saya sudah. Iya, saya belum baca. Coba Bapak bacakan ke saya Pak. Saya sudah tahu karena Bapak kan sudah tahu. Kok malu sih? Oh, karena udah tahu jadi malu ya Pak ya. Tuhan yang katanya nggak waras. Lebih yang ya udahlah. Nggak apa-apa sih Pak. Itu lagi. Tapi dengan bahasa Arab, jadi kami hanya tidak mengerti. Tapi ibu yang mengerti bahasa Arab pasti ada yang lebih parah juga. Bapak ini kenapa sih Pak? Ada kata-kata yang lebih parah juga di Al-Quran. Hanya karena diturunkan. Kata-kata yang gimana Pak? Coba kata-katanya gimana Pak? Kata-katanya gimana Pak? Makanya semua ada cluenya nggak Bapak kan nggak mengerti. Hanya kata-katanya gimana Pak? Kata-katanya kayak kata-katanya kayak gini nggak? Dari kata-kata iya Pak, kata-katanya kayak gini. Yang mudah mengerti sehingga dapat kata-kata yang maksud lain diambil dan iya, kalau kata-kata yang kayak gini ada nggak Pak? Terjemahkan kayak gini nggak maksudnya? Keinginannya sendiri. Iya, ngomong sendiri. Ini ada keinginan apa ini Bapak? Nah, Bapak diam dulu Pak. Dengerin saya baca Bible penuh hikmat Pak. Kayak gini ada ya Pak kata-katanya Pak. Amsal 7:18 Pak. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Itu ibu tidak mengerti maksudnya. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Kata-kata itu sehingga dibaca terus. Ya gimana Pak? Ini ayat mas, ayat enak-enak, mantap. Kenapa Pak? Gak suka juga baca yang ini? Apa itu? Tidak apa-apa. Mau hujat sampai di mana juga itu. Ya saya kan nanti baca Pak. Salah satu waktu baru tahu. Tahu apa Pak? Tahu tentang memuaskan birahi. Oh, kirain tahu tentang memuaskan birahi. Kan saya barusan baca yang ini Pak. Gimana sih Bapak suka belum merasakan toh? Merasakan apa Pak? Bapak merasakan apa? Merasakan apa dia ini? Bahaya nih guys. Pak Markus ini aku baca ini dia merasakan apa ini? Merasakan katanya. Merasakan apa Bapak ini gak ajak Bapak ini? Bapak kita mau diskusi apa Pak? Yang benar Pak, jangan mabok Pak. Ayo Pak silakan. Bapak mau nanya aja. Tidak mabok di situ ya mabok. Bapak mau nanya apa Pak? Jangan nangis di situ gitu ya mabok sehingga hanya ami itu 2 ayat dan
mau meramaikan komal ini untuk cari koin. Emang kalau cari koin kenapa Pak? Dosa ya Pak ya? Pak, sebenarnya Pak ya, kalau mau dosa, kerja. Hanya coba baca di Al-Quran supaya kami tahu penjelasan di dalam itu. Enggak, gini Pak. Bapak kan dari tadi ngomong-ngomong gini tentang cari koin. Pak, yang namanya manusia Pak, mau kerja apapun selama kerja itu halal, itu boleh. Tapi kalau manusia bekerja ini bagaimana Pak? Tuhan bekerja ini bagaimana Pak? Kalau Tuhan yang cari uang ini gimana Pak? Ini Tuhan Anda cari uang loh Pak. Di dalam Lukas 2:52 ini kan ada nih bunyi ayatnya gini Pak. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oh, dia besar, terserah lah ya, dia besar atau kecil terserah ya, tapi besar ditulisnya ya. Kita lihat ya di full life-nya ya, catatan. Ini ada catatan full life, kita lihat. Ini Lukas 2:52. Di antara Lukas 2:52 dan Lukas 3:1, kira-kira 18 tahun dari kehidupan Yesus berlangsung tanpa keterangan apapun. Seperti apa kehidupannya selama tahun-tahun itu? Dari Matius 13:55 dan Markus 6:3, kita tahu bahwa ia dibesarkan dalam satu keluarga besar. Keluarga besar. Bahwa ayahnya seorang tukang kayu. Dan bahwa Yesus belajar keterampilan seorang tukang kayu. Diam dulu Pak, ini bukti Tuhan Anda bekerja cari uang nih. Diam dulu, saya lagi baca. Diam dulu. Jangan birahi dulu, diam dulu ya. Karena Yusuf tidak pernah disebut lagi di dalam kitab-kitab Injil. Diam dulu lah. Mungkin sekali Yusuf telah mati sebelum Yesus mulai pelayanan umumnya. Dan Yesus harus menghidupi ibu dan adik laki-laki, adik perempuannya. Usaha tukang kayu. Oh alah, Tuhannya usaha tukang kayu. Ayo aku baca ya. Usaha tukang kayu tapi meliputi hal memperbaiki rumah, membuat perabot rumah tangga, dan alat-alat pertanian seperti bajak dan kuk. Waduh, Tuhan Anda jadi kerja, cari uang, usaha tukang kayu, bikin perabot rumah tangga, bikin alat-alat pertanian, bikin bajak, bikin kuk, bertahun-tahun. Iya, kok kasihan sekali ya saya yang ngelihatnya ya. Gimana rasanya punya Tuhan yang usahanya kayak begini? Memperbaiki rumah. Jadi pekerjaan Tuhan Anda perbaiki rumah. Kalau ada genteng-genteng bocor gitu maksudnya Pak, dia cari uang dari hal-hal seperti itu Pak. Bapak jangan protes kalau manusia mau bekerja dengan cara apapun selama itu halal, nggak masalah Pak. Tuhan bekerja tukang kayu loh Pak, perbaiki rumah Pak, bikin perabot rumah. Apa ini Tuhan? Kok kayak begini Pak Tuhanmu Pak? Nangis, malu, tidak bahagia. malu, tidak nangis. Malu dan kau buat apa? Kau seorang sampah, kau itu siapa malu? Kau lah yang sampah. Kok lihat kau sampah? Kau lah yang sampah. Aduh, memang ini umat Paulus ini. Aduh, gak punya wawasan ini ya. Kau yang tidak ada wawasan. Kau yang sampah, kau bilang tahu aku baca sampah. Al-Quran, hanya tahu baca kitab orang lain. Kau yang sampah, kau bilang aku sampah. Apa ini kata Paulus 1 Korintus 4:13? Iya, kalau itu kami kau yang difitnah, kami tetap makanya menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, tidak baca. sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kaulah yang sampah. Kaulah yang sampah. Kau udah sampah, kau kotoran lagi. Aduh, udah sampah, tai pula kau tuh. Aduh, mampus kau. Pasien berikutnya. Aduh, udah berapa Mbak Natalia? 3 ya? 3 rawat ini jalan Ustaz. itu, rawat jalan. Enggak aja Oten. Nah, itu udah bisa rawat jalan yang itu, yang si Markus kita. Bilang aku sampah. Udahlah dia sampah, kotoran. Aduh. Tolong Kristen-Kristen naik di sini tuh, kalian nggak malu ajak pendeta coba gitu loh, bawa pendetamu ke sini. Kalau kalian botol, coba share ini, share ke pendetanya, suruh pendetanya yang naik, biar nggak bikin malu gitu loh.
biar nggak bikin Ya, malu. mata elang